Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi seorang kami yang bertugas sebagai di bidang diplomasi, pertemuan semacam ini selain juga bisa sharing apa yang sedang kami alami, kami juga bisa mendapatkan masukan. Jadi part of public diplomacy. Jadi suatu keniscayaan selain juga untuk berinteraksi dengan para sivitas akademika maupun mahasiswa tentu saja yang ada di sini. Makanya takes two to tango dan no freelance. Nanti di akhir kuliah saya minta teman-teman yang ada di sini follow Instagram atau media sosial KJRI Karachi. Lain juga Instagram saya pribadi sebagai konjen karena ini adalah arahan dari Kementerian Luar Negeri di mana seluruh tugas diplomasi harus memiliki media sosial sebagai bentuk akuntabilitas karena we are working based on taxpayer. Jadi kita harus ada akuntabilitas. Kalau ada sedikit hiburan kanan kirinya, mohon maaf bukan flexing ya, bukan show off, tapi let's make people life fun gitu ya. Karena kita kan juga manusia, kita perlu mengenal sosial budaya manusia dan sebagainya. Karena kita percaya diplomasi is by human for human. Jadi harus ada human touch-nya. Oke, topik hari ini terus terang sangat menegangkan bagi saya, seorang yang tidak memiliki background ekonomi, tapi alhamdulillah saya dibantu oleh satu konsul ekonomi, Pak Jumara, yang kalau Bapak Ibu sekalian punya kepentingan bisnis atau ingin membuka bisnis dengan Pakistan melalui konsulat jenderal, ada Pak Jumara. Saya juga dibantu oleh Pak Ali MA ini, MSc yang juga lulusan dari Pakistan dengan background ekonomi. Jadi thanks to them, saya hanya bagian penyuara saja, Ibu Titu dan Ibu Marisa. Kedua juga saya ingin menggunakan forum ini untuk mengundang para kampus, khususnya IBS, untuk jika berkeinginan mendapatkan mitra di Pakistan, khususnya di wilayah kerja kami di Provinsi Sindh, silakan menyampaikan keinginan untuk bekerjasama dengan universitas mana atau institusi mana untuk suatu kuliah umum, untuk suatu kerjasama research, untuk suatu exchange student. Silakan, pintu kami terbuka 24/7 seperti supermarket. Jadi silakan hubungi. Kita punya Indonesian Connect, semacam jalur digital diplomasi yang kita terapkan, yang diciptakan oleh teman-teman dari para diplomat di KJRI Karachi. Baiklah, topik hari ini sangat besar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu sekalian berharap besar dari topik yang besar, karena itu saya narrowing down lebih kecil dengan 3 variabel utama. Seperti kalau Bu Marisa atau Bu Tito mau bikin penelitian harus ada variabel-variabelnya. Saya buat di variabel yang utama atau variabel yang bebas, independennya adalah diplomasi perdagangan Indonesia-Pakistan. That's the correct word untuk menyebutkan diplomasi perdagangan Indonesia-Pakistan from Indonesia point of view. Kemudian ada independent variabelnya adalah geopolitics. Dalam hal ini kita pilih konflik Rusia-Ukraina. Dan ada intervening variable, kita sebut sebagai global supply chain-nya, yang kita mau lihat per komoditi atau per uang. Kalau masalah uang mungkin saya tidak menyentuh lebih banyak lagi, tapi saya akan lebih banyak masalah diplomasi perdagangan. How does the conflict affect volume maupun cara berinteraksi dari Indonesia Pakistan dalam hal perdagangannya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu nih, Bu Marisa, Bu Titu. When we are doing diplomacy in Pakistan, we collaborate with our ambassador, Adam, His Excellency Ambassador Adam di Islamabad. Dan untuk ekonomi di Karachi memang dibuka konsulat jenderal karena memang Karachi adalah port yang menjadi pintu masuk ekspor ke Pakistan. Ada 2 port besar, Port of Karachi dan Port of Qasim, yang dua-duanya membawa barang ke Pakistan juga untuk Afghanistan plus Central Asia. Jadi it's very interesting place di mana Karachi adalah ibu kota Provinsi Sindh. Dan menarik lagi, Karachi adalah bekas kedutaan besar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Marisa, maybe this is the only place when Konsul Jenderal is addressed by His Excellency. Jadi saya seperti didoain ya oleh Bu Marisa dan Bu. Amin, ya Rabbal Alamin.
Oke, jadi saya membatasi itu semua, khususnya global supply chain, topik yang besar. Saya sepakat dengan beberapa pemberitaan maupun beberapa pengamat menyebutkan ada dua hal yang sebetulnya bisa dilihat dari global supply chain yang akan terpengaruh langsung atau signifikan, yaitu masalah pasokan pangan, Mbak ini wheat atau gandum, dan juga energi, oil, gas khususnya, dan juga coal. Pak. Jadi nanti angka-angkanya kalau diperlukan kita akan buka, tapi di pasar komoditas ini yang kita akan lihat bagaimana dinamika komoditas tersebut yang berpengaruh pada keseluruhan global, baik naik turunnya harga maupun juga arus pasokan barang dan jasa. Itu ada pasar komoditasnya. Kalau penerangan lebih jauh mungkin banyak pakarnya di sini, nanti silakan sampaikan dalam diskusi. Saya akan mulai apa yang terjadi sebetulnya, mengapa konflik di Rusia dan Ukraina menjadi lebih penting. Selama ini dunia kan juga tidak tenang-tenang saja. Konflik Timur Tengah masih berjalan, konflik-konflik di Asia Selatan seperti ini, Jammu Kashmir masih terus berlangsung, Pakistan dan India exchange of views tentang status dari Jammu Kashmir, konflik juga di Syria dan juga berbagai tempat di Afrika. Sebetulnya banyak konflik, tapi dalam konteks ini yang saya pahami, izinkan Ibu itu saya mengambil konflik yang current dan mungkin banyak diduga orang memiliki dampak, yaitu krisis atau konflik Ukraina dan Rusia. Pertama, konflik ini bermula dari situasi di mana Rusia menempatkan 100.000 tentaranya di perbatasan Ukraina. Kita lihat di peta ini cukup luas wilayah Rusia, dan Ukraina itu ada berbatasan langsung dengan Eropa. Jadi sesuatu posisi yang seperti buffer zone begitu di wilayah Eropa. Dan ada kepentingan dari Barat, khususnya utamanya NATO, ingin menggunakan Ukraina sebagai buffer zone atau sebagai tempat untuk mempengaruhi atau tempat untuk menempatkan katakanlah persenjataan atau terkait dengan hal-hal strategis yang dapat atau bisa mengganggu stabilitas di Rusia atau Eropa Timur pada umumnya. Dan menurut Rusia berkeinginan agar posisi Rusia berkeinginan agar NATO tidak mengakui Ukraina sebagai anggotanya. Kedua, tidak menempatkan peralatan-peralatan strategis perang seperti rudal ke wilayah dekat Rusia. Dan ketiga, aliansi Barat, NATO, dan juga termasuk Amerika Serikat, tidak agar mengurangi infrastruktur militer yang diyakini Rusia akan mengancam keamanan atau kedaulatan Rusia. Jadi dari versi Rusia, apa yang dilakukan oleh Rusia sebagai pembelaan, tapi apa yang dikatakan oleh dunia internasional sebagai pelanggaran kedaulatan. Jadi ini selalu begitu kalau hubungan internasional, Bapak Ibu sekalian, masing-masing punya versi, tetapi seperti di sini ada dua orang ahli hukum seperti Bu Marisa dan Dr. Titu, bahwa memang hukum yang akan berbicara, yaitu hukum internasional. So story selalu bicara atau akan bermuara ke UN, ke PBB, tempat di mana Ibu Titu pernah bertugas ya Bu ya di New York ya. Jadi pasti merasakan bagaimana denyutnya New York. Walaupun saya belum pernah bertugas di PBB Bu, tapi saya pernah berjalan-jalan di Times Square dan juga Madison Avenue atau Central Park lah. Paling nggak bisa merasakan bagaimana serunya teman-teman kami yang ada di PTRI New York berjuang untuk isu-isu multilateral. Dan saya sendiri di dalam negeri, di Direktorat Jenderal Multilateral, sering atau pernah juga sedikit menangani masalah OKI dan juga gerakan non-blok. Nah, terkait dengan hal ini, magnitude dari konflik Rusia dan Ukraina adalah karena pertama berdekatan dengan Uni Eropa. Jadi Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang besar dunia, apa yang terjadi di sana, istilahnya flu-nya di Uni Eropa berdampak kepada dunia, karena itu disebut sebagai faktor geopolitis terhadap keseluruhan wilayah. Jadi kita berasumsi bahwa atau memiliki hipotesa atau memiliki dugaan bahwa itu akan berpengaruh pada wilayah lain. Ini mungkin ide dari seminar atau webinar kali ini. Nanti kita akan lihat sejauh mana pengaruhnya, seberapa besar, dan bagaimana respon diplomasi
terhadap hal tersebut. Yang jelas, begitu ada serangan terhadap wilayah Ukraina, Presiden Zelensky aktif untuk melakukan perlawanan, memposisikan diri sebagai bukan posisikan diri, situasinya adalah bahwa dia sebagai korban dari kekuatan besar Rusia. Rusia walaupun sudah menjadi pecah, sebelumnya adalah USSR, kekuatan jauh lebih besar sebagai negara besar, sekarang menjadi Rusia, tetap memiliki pamor yang besar. Hal ini bisa dilihat karena sampai saat ini Rusia masih memegang hak veto, walaupun sebagai sebuah country sudah berubah, tapi by law dia tetap merupakan disebut dengan P5, P5, negara yang punya power kekuatan untuk memveto. Jadi ini suatu warisan dari Perang Dunia Kedua yang mau tidak mau membuat dinamika PBB selalu unik karena diwarnai oleh resolusi dan vetonya. Nah, dalam posisi ini Zelensky menghadapi posisi sebagai pihak yang akan lemah karena menghadapi kekuatan Rusia, dan karena itu Zelensky sebagai presiden di Ukraina meminta bantuan Barat dan NATO sebagai waktu itu sebagai aliansinya, sebagai sekutunya. Namun dalam perkembangannya NATO nampaknya tidak melakukan bantuan secara konkret karena akan menimbulkan perang yang lebih parah di wilayah Eropa. Karena tanpa adanya perang pun sudah ada skenario bagaimana Eropa akan terpengaruh. Salah satunya yang kita ketahui bersama adalah masalah pasokan gas ke wilayah Eropa. Ada sekitar 40% pasokan gas Eropa berasal dari Rusia. Jadi kebayang Bu Marisa dan teman-teman banyak yang sudah ke Eropa, kalau Eropa nggak ada gas, dinginnya seperti apa? Bagaimana industri akan terganggu, bagaimana kehidupan akan terganggu. Apalagi kalau memilih untuk ikut terlibat dalam perang tersebut. Karena itu salah satu diplomasi Barat menurut hemat saya pribadi adalah menggunakan forum PBB atau organisasi internasional, katakanlah untuk quote-unquote menekan Rusia. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana magnitude atau signifikasi dari upaya Barat untuk mengkritik atau mengkondem Rusia karena tindakan agresi di wilayah Ukraina. Memang berdasarkan hukum internasional tindakan Rusia salah. Itu menurut banyak pihak dan juga menurut PBB, sehingga akhirnya datang resolusi yang sebetulnya kalau konten resolusi itu adalah resolusi bersifat kemanusiaan. Jadi nama resolusinya adalah Resolution tentang Humanitarian Consequences of the Aggressions Against Ukraine. Jadi di dalam dunia diplomasi perumusan kalimat sangat hati-hati, mungkin seperti juga di dalam dokumen hukum, tidak menyebut nama negara, tidak menyebutkan menuduh suatu negara, tapi yang paling penting adalah merefleksikan situasi tersebut, situasi internasional, kecemasan internasional dalam sebuah resolusi PBB. Nah, di dalam konteks ini Indonesia ikut dalam voting yes untuk mendukung resolusi ini. Resolusi didukung 140 negara. Bagaimana posisi negara lain? Dalam di Pakistan yang saya ketahui, Pakistan abstain untuk resolusi ini. Jadi itu posisi yang dilakukan oleh Pakistan dengan segala pertimbangannya. Tapi as an Indonesian diplomat, I respect and admire posisi Indonesia khususnya karena kita memainkan politik bebas dan aktif. Ada hitung-hitungan, ada filosofi, ada hal terkait dengan dampak dari kepentingan nasional yang ada di atas segala-galanya. Karena kita meyakini bahwa dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi tidak ada boleh satu negara pun dengan alasan apapun menyerang negara lain. Di sini pun kepentingan Indonesia terhadap hack up atau situasi konflik di wilayah di antara Ukraina dan Rusia sebetulnya menurut hemat saya tidak terlalu signifikan, mengingat volume perdagangan yang ada di dalam perdagangan luar negeri Indonesia secara total Rusia berkontribusi 0,63% dengan perdagangan internasional Indonesia. Jadi 1,9 miliar US$.
Kemudian volume ya. Hal lain mungkin akan menjadi bermasalah kalau terjadi perang dagang atau perang yang berkaitan dengan Cina misalnya, karena Cina adalah the biggest partner untuk pedagang luar negeri Indonesia. Seperti misalnya terjadinya trade wars antara Cina dan Amerika, itu ada dampak yang lebih kuat terhadap Indonesia misalnya dari segi volume perdagangan atau diplomasi perdagangan. Demikian juga yang terjadi dengan Ukraine bagi Indonesia, kepentingan perdagangan Indonesia kalau dilihat dari proporsi jumlahnya sekitar 0,39%, yaitu bernilai 1,1 miliar US dollar. Jadi memang tidak terlalu signifikan dalam pengertian jumlah. Tetapi tentu saja karena kita berada dalam satu kampung yang sama, karena ada dalam global supply chain, pasti ada efek-efek tidak langsung yang akan terkena terhadap kegiatan ekonomi Indonesia atau perdagangan luar negeri Indonesia, maupun khususnya dalam hal ini perdagangan Indonesia dan Pakistan. Bagaimana dengan Pakistan? Pakistan memiliki perdagangan ekonomi dan Rusia yang relatif lebih besar dibanding Indonesia. Kalau kita lihat proporsinya 1,9% dari total perdagangan Pakistan dengan luar negeri itu ada dengan Rusia, jadi sekitar 747 US dollar. Tetapi jangan lupa Pakistan punya kepentingan politik dengan Rusia. Terakhir Perdana Menteri Imran Khan dalam situasi Rusia konflik dengan Ukraine dan masih dalam situasi ketegangan atau menyerang Ukraine, Perdana Menteri kunjungan ke Rusia yang dikritisi oleh para pengamat di Pakistan dan juga sebagian stakeholder di hubungan luar negerinya. Tentu saja saya tidak berkomentar lebih jauh karena ini adalah kepentingan masing-masing negara, tetapi bagi Pakistan ada kepentingan strategis untuk mengengage Rusia. Salah satu yang diduga kuat adalah karena Amerika the forever partner ya, seperti suaminya yang partner yang dulu meninggalkan Pakistan sesudah konflik, sesudah lama Pakistan menjadi membantu Amerika untuk pasukan di Amerika menghadapi Taliban di Afghanistan. Jadi Pakistan itu sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Afghanistan dan sering menjadi tempat untuk menaruh katakanlah pasukan atau persenjataan atau masuki wilayah Afghanistan melalui Pakistan. Jadi memang sepertinya ada strategic alliance yang sedang diciptakan oleh Pakistan dengan Rusia. Nah, itu jadi salah satu kepentingan. Tapi kita fokus pada ekonomi, bahwa memang Rusia mitra yang penting, dan juga Pakistan berbatasan langsung dengan negara Asia Tengah, di mana negara Asia Tengah memiliki apa istilahnya patron ya dengan Rusia hubungannya. Jadi kita lihat hitung-hitungannya pasti punya kepentingan lebih besar Pakistan dengan Rusia. Bagaimana dengan ekspor impor ini? Kalau kita melihat ekspor Indonesia ke Rusia, itu jumlahnya sekitar yang cukup besar adalah ekspor kita bidang minyak hewani atau lemak dan sebagainya. Kita lihat di sini. Ekspor Indonesia di dalam AS-nya itu nomor 15 itu ada yang paling besar di bidang di dalam hal minyak hewani dan juga minyak botani ya, di vegetable. Jadi ini cukup signifikan dari segi jumlah, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan perdagangan Indonesia di luar negeri tidak begitu besar, kurang dari 1%. Tapi sekali lagi tetap menjadi pertimbangan. Kemudian kedua, Indonesia mengimpor paling banyak fertilizer dari ya. Kalau kita lihat dengan Rusia, kita banyak mengimpor fertilizer atau pupuk. Nah, bagaimana dengan Indonesia dan Ukraina? Kita juga jumlah ekspor kita di sini tidak terlalu besar juga, demikian juga jumlah impor. Nah sekarang kita ke Pakistan.
Pakistan memang dari segi jumlah ya dengan Rusia kecil ya 49 juta US dollar, tetapi di tengah ekonomi Pakistan yang cukup berat, di mana di sini Pakistan mengalami defisit besar dalam perdagangannya, terus rupiah tertekan dan mencatat sejarah sampai $1 191 hari ini. Ya, sorry, 1.191 $1 nilai tukar. Jadi betul-betul secara ekonomi Pakistan sedang terpukul, kemudian juga masih menghadapi masalah meminta utang dari IMF, masih menunggu kucuran utang dari kemarin Saudi sudah mengeluarkan kucuran utangnya, juga dari Qatar, jadi sudah menunggu pinjaman dari Qatar. Sementara situasi sekarang ini, Bu Marisa, Bapak Ibu sekalian, sedang menghadapi tekanan politik di mana saat ini di parlemen sedang digulirkan proses mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi dengan kalkulasi yang mengkhawatirkan karena akan menyebabkan Perdana Menteri mesti turun dan seluruh kabinetnya. That's another hiccup yang saya pikir akan bisa mempengaruhi ekonomi Pakistan. Dan mungkin Pakistan sudah biasa menghadapi dinamika semacam ini, dan saya terus terang secara pribadi kagum dengan daya juang dan endurance dari pengusaha Pakistan, karena mereka praktis berjuang dengan kondisi negara yang misalnya sangat volatile, naik turun, maupun juga dukungan pemerintah yang relatif tidak terlalu kuat dibanding Indonesia untuk melakukan diplomasi keluar. Tapi they are very tough untuk melakukan diplomasi perdagangan by business people. Next. Jadi kalau secara politik ya, yang mungkin bisa disampaikan, yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa bagaimana dampak terhadap Indonesia, apakah menjadi besar dan kecil. Indonesia tetap melakukan engagement. Jadi mungkin that's the beauty of being Indonesia, bisa melakukan keseimbangan pada saat yang sama. We condemn Russia dengan tindakan agresi ke negara berdaulat seperti Ukraina, tapi saat yang sama kita mengengage Rusia, please untuk menghentikan perang. Kita melakukan pendekatan, Ibu Menlu melakukan pertemuan dengan Menlu Sergei Lavrov terakhir di Cina untuk menyampaikan pesan bahwa yang paling penting dari proses ini adalah diplomatic solution. Lakukan dialog. Kedua, perhatikan tentang civilian protection. Ya, jadi fokus diplomasi Indonesia adalah pelindungan warga sipil dan juga memberikan humanitarian access. Ya, sekarang ini menurut kawan saya menjadi wakil tetap Indonesia di New York, ada 4 juta pengungsi yang terkena akibat dampak dari krisis ini. Dan pengungsi ini sudah paling tidak mengganggu atau masuk ke wilayah Eropa, sementara dari Eropa dibuka dengan tangan lebar-lebar. Ini sesuatu yang akhirnya membuat netizen Arab, ya saya lihat netizen Arab agak marah, kok double standar begitu, ada pengungsi dari negara yang paria seperti katakanlah Syria atau negara-negara Afghanistan, kok Anda nggak membuka selebar dan sehangat begitu ya teman-teman pengungsi dari Eropa Timur. That's another discussion. Tapi yang jelas memang ini menjadi suatu krisis kemanusiaan dari segi itunya, dan akses bantuan lain-lain harus dibuka dengan selebar-lebarnya. Di Indonesia sendiri tarik-menarik antara kepentingan menarik Indonesia dalam arus konflik ini adalah bagaimana agar mereka mendukung posisi Rusia, agar mereka mendukung Ukraina. Misalnya Duta Besar Ukraina misalnya dalam di Jakarta dalam beberapa kesempatan menyampaikan, jadi Ambassador Hamanin itu menyampaikan bahwa ini masalah sudah menjadi masalah yang sangat krisis kemanusiaan, dan beliau antara lain menerima delegasi Mercy, delegasi kemanusiaan di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak memihak manapun, tapi memihak kemanusiaan. That's the message.
Dan pada saat yang sama juga Ukraina mengatakan bahwa we are the loved by Indonesian people, by Indonesian civil. Itu menunjukkan suatu message kepada dunia bahwa yang terjadi di Ukraina adalah krisis kemanusiaan, dan apa yang dilakukan oleh Rusia sangat membahayakan kemanusiaan di Ukraina. Terakhir bom di Boka yang juga mengundang kritik keras dari komunitas internasional. Sebaliknya juga Rusia di Indonesia aktif terus melakukan diplomasi, melakukan engagement dengan quote and quote pasti tentu saja sebagai negara yang berdaulat dan perjuangan kepentingan nasionalnya akan mengatakan what they are doing is correct. Ya, jadi in very beginning Dubes Voroidieva di Jakarta mengatakan bahwa kita akan datang ke KTT atau summit di Indonesia karena Indonesia adalah presidensi dari G20. Jadi Putin akan datang. That's showing that we are with Indonesia, we are the friend of Indonesia. That's sort of diplomasi gitu ya, saling mempengaruhi dan ingin mendapatkan dukungan. Oke. Nah, sekarang kita berada di variabel global supply chain ini. Kalau kita lihat 10 menit lagi. 10 menit lagi. Global supply chain yang jelas terganggu karena pastinya harga komoditas melejit ya, jadi agak beban berat. Di sini kita lihat harga gandum misalnya melonjak sampai $335 per ton. Batu bara luar biasa naik $258 per ton. Tapi ini seperti banyak pengamat mengatakan blessing untuk beberapa negara termasuk Indonesia, karena Indonesia adalah 4 besar pengekspor batu bara. Alhamdulillah, jadi walaupun bukan menari di atas perintah orang lain, tapi ini mungkin satu blessing. Tetapi di sisi lain minyak mentah juga naik lebih $100 per barel, sampai saat ini ada catatan 140 US dollar per barel, dan juga belum lagi kenaikan harga gas. Ini merupakan beban juga sebenarnya bagi Indonesia sebagai negara net eksportir dari minyak, di mana Indonesia pengimpor 0,7% dari impor minyak di dunia. Belum lagi beberapa skenario mengatakan akan menjadi lebih buruk kalau krisis ini biarkan berlangsung, seperti mungkin ada potensi inflasi yang bisa mencapai 3 atau 4%. Bahkan satu prediksi mengatakan di World Bank bisa terjadi pertumbuhan Asia Pasifik tidak lagi jadi 5,4%, tapi diturunkan menjadi 5%. Sebagaimana kita ketahui juga di ASEAN, Asia Tenggara dan juga Asia Timur banyak juga pengimpor minyak. Lain halnya dengan negara Timur Tengah yang rata eksportir, mungkin mereka menikmati kenaikan harga minyak, tapi untuk negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan menghadapi dampaknya. Dan itu sudah terasa ya di Indonesia ya Bu ya, harga-harga bahan bakar juga meningkat. Ini yang terjadi di sektor energi. Di sektor bahan makanan, saya perkirakan tidak terlalu bermasalah karena kan kita tidak semuanya berbahan gandum ya. Mungkin nggak tahu Ibu Marisa makannya roti atau nasi atau campuran Pak. Jagung juga. Bagus diversifikasi. Kalau saya banyak makan nasi nggak terpengaruh oleh gandum, tapi yang jelas secara umum pasokan yang biasa diambil dari Ukraina juga berpengaruh pada negara-negara lain khususnya, tapi mungkin tidak ke Asia Timur atau Asia Tenggara. Mungkin untuk Indonesia yang akan menjadi khawatir ketika sebelum COVID kan kita banyak menerima turis dari Rusia. Ada sekitar 140.000 turis dari Rusia, namun karena sudah menjelang COVID nih, tadi judulnya menjelang COVID dan pasca COVID, diharapkan sudah resume situasinya bisa membuka turis dari Rusia umumnya ke Bali, mungkin akan terganggu dengan target tersebut. Gitu, ya. Itu dari segi beberapa item terkait dengan global supply chain-nya. Saya bergerak ke diplomasi perdagangan Indonesia-Pakistan. Jadi kalau kita pakai teori diplomasi, yang dilakukan diplomasi adalah commercial diplomasi dan economic diplomasi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau commercial diplomasi lebih kepada fokus perdagangan dan juga finansial. Tapi economic diplomasi menyangkut seluruh hal selain politik dan sosial budaya. Ada lingkungan, ada kesetaraan gender, ada masalah
climate change, terus kemudian ada masalah-masalah lain lah yang terkait dengan di luar komersial diplomasi. Nah, perwakilan RI, khususnya konsulat jenderal, kalau di Islamabad, kedutaan besar, fokusnya adalah selain ekonomi, sosial, budaya, konsuler, juga politik. Gitu. Jadi kalau statement politik, kalau masalah-masalah terkait politik itu berasal dari Duta Besar Indonesia yang ada di Islamabad. Kalau ekonomi, kita juga ikut bersama dengan tim ekonomi di KBRI Islamabad melakukan diplomasi. Dan kebetulan memang di Karachi, khususnya Provinsi Sindh, hampir 40% sumbangan ekonomi nasional berasal dari provinsi ini. Jadi it's blessed berada di sini, dan memang ini salah satu pos penting bagi Indonesia di Karachi. Juga bagi beberapa negara, ada Amerika memiliki konsul jenderal, Inggris, Perancis, Italia, kemudian juga ASEAN ada Malaysia, Thailand, Vietnam, perwakilan dagang. Jadi this is a place di mana kegiatan ekonomi bermula. Jadi konsulat jenderal aktif melakukan diplomasi dengan engage kepada berbagai pihak. Nah, pertanyaannya, ada beda nggak sih diplomasi masa non-COVID, COVID dan pasca COVID gitu tadi ya, ada 3 tadi ya dari pihak panitia. Yang saya akan sampaikan adalah yang masa COVID atau pandemi COVID, yang likely akan terrefleksi dalam post-COVID. Jadi post-COVID kan menjelang post-COVID. Pertama, kalau selama ini diplomasi dilakukan secara one-on-one atau secara in-person, berhadapan, lebih sering berhadapan atau memanfaatkan physical expo, exhibition dan sebagainya. Namun karena situasi COVID, kita harus melakukan setidaknya secara virtual atau hybrid. Thanks atas inisiatif teman-teman di konsulat, kita meluncurkan Indonesia Connect. Ini betul-betul inisiatif dari perwakilan, karena memang secara anggaran sangat sulit untuk mengembangkan perwakilan untuk mengembangkan suatu IT. Di sini saya lihat ada banyak ahli IT, kalau mau dibantu, alhamdulillah. Ini kita mengeluarkan ini, Indonesia Connect. Jadi nanti silakan di klik gitu ya. Izin jualan ya, Bu. Ya. Jadi nanti di link chat itu ada di portal Indonesia Pakistan Portal. Jadi di connect, ada informasi apapun, termasuk mitra perdagangan, mau nyari mitra perdagangan apa, mau nyari produk apa, plus masalah kerjasama pendidikan dan juga kerjasama sosial budaya, gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah selama portal tersebut berlangsung, walaupun menurut teman-teman Pakistan agak gemes, mereka lebih senang berhadapan langsung nih Bu ya. Bu Marisa kan pasti tahu bagaimana orang Asia Selatan sering interaksi sambil minum chai atau makan chapati, bisa berinteraksi gitu. Ayam tandoori. Tandoori atau nasi apa tuh? Biryani, kebuli. Ya, macam-macam. Jadi akhirnya terpaksa virtual. Tapi alhamdulillah melalui virtual ini kita bisa melayani selama tahun 2001 kemarin, karena baru di launching tahun 2000 akhir, ada sekitar 178 pertanyaan terkait dengan bisnis yang masuk melalui mekanisme itu. Dan alhamdulillah juga melalui transaksi bisa terjadi transaksi langsung melalui sistem sebanyak 10 juta US dollar. Disyukuri dalam situasi COVID, kita melakukan peningkatan. Nanti kita lihat angka air perdagangannya. Dan juga di dalam kegiatan COVID, di dalam kegiatan masa pandemi, teman-teman juga aktif. Saya memimpin teman-teman untuk melakukan engagement dengan sejumlah pengusaha, asosiasi bisnis, kamar dagang, baik di Karachi, di luar kota Karachi, ada namanya Satker, Larkana, Mirfur, banyak kota yang termasuk Ngopeni satu-satu lah kalau bahasa simpelnya. Ada sekitar 151 pertemuan selama hampir setahun. Teman-teman ini aktif semua untuk melakukan diplomasi ekonomi. Jadi alhamdulillah kita bisa melakukan beberapa peningkatan perdagangan. Nanti hasilnya kita lihat di sini. Selain itu juga sebagaimana sebuah diplomasi, Bapak Ibu sekalian, kita jangan lupa perdagangan harus seimbang. Kalaupun kita lihat di sini, memang alhamdulillah Indonesia surplus 2,24 miliar US dollar. Boleh dikasih tepuk tangan nih Bu, teman-teman di KJRI.
sudah bekerja keras dan juga aktif, di mana kita ekspor Indonesia ke Pakistan 2,43 miliar US dollar, ekspor Pakistan ke Indonesia 190 juta US dollar. Walaupun memang mayoritas kita alhamdulillah dibantu oleh meningkatnya harga palm oil di dunia dan juga harga batu bara. Ini juga suatu blessing. Sementara di sisi lain beberapa produk masih terus kita kembangkan agar lebih banyak komoditi yang bisa diperdagangkan. Nah, terkait dengan trade imbalance ini, kita selalu pasti ditanya, Bu, kalau kita diplomasi ditanya, kan Indonesia sudah banyak ngambil untung gitu ya dari perdagangan ini. Apalagi sekarang juga Indonesia sedang mengupayakan dengan Indonesia Pakistan Trade in Goods IG3 ya. Jadi proses masih berlangsung dan sedang berada di pihak Pakistan untuk meng-ACC kan, katakan konsep perjanjian free trade. Dulu kan sebelumnya PTA, Preferential Trade Agreement, sekarang sudah mau ditingkatkan jadi FTA. Tapi nampaknya mungkin Pakistan sedang menimbang-nimbang mengingat dia harus meningkatkan daya kompetisi dari produk-produknya sehingga bisa masuk pasar Indonesia. Konjen, maaf, tinggal 2-3 menit lagi. Oke, jadi sebagai penutup, mungkin saya sebutkan bahwa diplomasi Indonesia di Pakistan dalam hal ini perdagangan Indonesia-Pakistan secara umum tidak atau belum terpengaruh oleh konflik Rusia dan Ukraina. Adapun dampak keuntungan yang mungkin akan terjadi menjelang pasca COVID adalah lonjakan harga batu bara di pasar dunia yang insya Allah mudah-mudahan bisa juga meningkatkan volume perdagangan, surplus perdagangan Indonesia dan Pakistan. Itu sebagai penutup. Di samping itu juga kita juga masih sebagai presidensi G20, Bapak Ibu sekalian, suatu tantangan sekaligus peluang sebagai tuan rumah, sebagai presidensi dari G20, kita ingin memastikan ini satu forum yang sangat efektif untuk membangun dunia sudah pulih sesudah terkena COVID. Jadi agenda Indonesia ada 3, yaitu masalah bagaimana agar terjadi keseimbangan arsitektur global di dunia, dari hal kemudian yang kedua, bagaimana agar bisa terjadi sustainable energy transition, karena sekarang energi sedang terpengaruh, relevan dengan situasi sekarang, di mana akan terjadi terpengaruh krisis atau pasokan energi. Yang ketiga adalah digital transformation, di mana transformasi digital akan dilakukan di segala sektor, dan saya senang tadi dari IBS sudah ada yang mau melakukan digital financial dan sebagainya, dan ini adalah satu forum yang bisa memperjuangkan hal tersebut di kepentingan global. Jadi agar menjadi perhatian bersama, ini forum yang sangat efektif dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Just to conclude, kami di sini sedang perjuangkan apa yang disebut dengan kerjasama IT. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan Pakistan dalam bidang IT, silakan. Karena Pakistan adalah the fourth best IT outsourcing di dunia. Mereka punya kemampuan IT yang luar biasa, dan kalau dikombinasikan dengan kemampuan Indonesia, pasar Indonesia, dan daya kreatif Indonesia, mungkin menjadi satu kombinasi yang sangat baik. Itu adalah satu catatan untuk menjelang, tadi kata kuncinya menjelang post-COVID. Jadi demikian yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan disclaimer ini mayoritas pendapat pribadi, walaupun sebagian adalah kegiatan-kegiatan kami lakukan sebagai perwakilan Indonesia di Karachi, di Provinsi Sindh khususnya. Terima kasih IBS atas kesempatannya, terima kasih Ibu Moderator. Kami serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Konsulat Jenderal kita di Karachi, Bapak Dr. Jun Kuncoro Hadiningrat, MSc dan MSI.
Nah, sangat mencerahkan. Jadi kita tahu bagaimana dan apa Pakistan dan hubungannya dengan Indonesia, dan bahkan sejak 2012 sudah ada Indonesia-Pakistan Partnership Agreement, bahkan neraca perdagangan kita sejak 2022 ini 2,5 miliar US dollar, meningkat 8%, Masya Allah ya. Tentunya ini adalah kerja keras yang luar biasa dari para wakil-wakil kita Pakistan di Karachi dan di Islamabad. Dan kemudian juga tadi Pak Konjen memberikan satu buku dipegang, nggak apa-apa Pak, jualan, namanya juga Konjen ya. Portal ya, buku portal ya, Indonesia Pakistan Portal, di mana sudah ada muncul 170 pertanyaan ya, dan kemudian juga luar biasa, dan ini dikaitkan dengan pernyataan dari Ibu Ketua kami, Ibu Titu, bahwa ada e-commerce gateway Pakistan dan e-business marketing 2021 tahun lalu, dan dikaitkan dengan informasi bahwa ada 15 UMKM di Indonesia yang kemarin entos, dan sudah ada 500 orang calon buyer dari Pakistan. Nah, mengingat bahwa kan di Pakistan itu kondisinya Indonesia lebih enak lah, insya Allah begitu ya Pak ya. Dan Bapak tadi menjelaskan endurance orang-orang, para pedagang, para pebisnis di Pakistan itu tinggi sekali. Nah, apakah dari 500 calon buyer Indonesia dengan endurance tinggi, dengan kondisi kekinian konflik Ukraina-Rusia ini masih bisa berlanjut menjadi peningkatkan keuntungan dari 8%, mungkin nanti bisa 10% atau 15% seperti itu Pak, mungkin gitu ya. Nah, tapi untuk itu kita bacakan dulu, ada pertanyaan dari kolom ini Pak Konjen, punten ya, nyuwun sewu. Ini dari Pak Edwin Basmar, to everyone, nggak dikasih tahu dari mana sumbernya, tapi beliau bertanya gini, perubahan politik, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya mengakibatkan sulit untuk menentukan prioritas mana yang harus diperhatikan dahulu. Karena tatanan yang berubah ini, Rusia Ukraina menjadi pencetus perang dunia ketiga, semoga nggak jadi. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Dan kemudian yang kedua ini dari kolom Q&A dari Pak Ahmad Fakeh. Bagaimana pandangan Bapak terkait dampak perang ini dan pertimbangan penguatan diplomasi bidang ekonomi di seluruh negara spesifik Pakistan dan Republik Indonesia, mengingat ada resolusi terkait humanitarian dan Indonesia menyatakan tidak berpihak, tapi menyatakan bersama 140 negara yang lain yes untuk humanitarian. Kemudian dari Pak Mohdari, dua kali nih Mohdarinya. Bagaimana pengaruh ekspor Indonesia, Pak Konjen, dengan adanya peperangan Rusia-Ukraina, dan kiat-kiatnya apa yang dilakukan agar ekspor Indonesia tetap bisa dilakukan dan kita terus meningkatkan keuntungan ketika melakukan perdagangan dengan Pakistan. Kurang lebih seperti itu. Sebagian sih tadi ada dalam penjelasan Pak Konjen, tapi mungkin kalau bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, karena nanti ada pertanyaan lagi dari internal kami di IBS, Pak Konjen, dari Bu Titu, dan satunya lagi. Waktu dipersilahkan Pak Konjen. Suaranya Pak Konjen, punten, di-unmute. Ya. Baik. Ya, 22. Terima kasih Ibu Marisa, Ibu Moderator. Mungkin nanti tolong dibantu kalau pertanyaan saya ditampilkan lagi, karena tadi agak panjang supaya tidak kehilangan esensinya. Ada dari Pak Edwin, Pak Fakih, dan Pak Mohdan. Saya menjawab Pak Edwin dulu, boleh tayangkan Bu Marisa? Ya, baik. Ya, bisa langsung dijawab atau saya ulang itu gimana Pak? Ada ditayangkan di layar bisa yang dari mungkin adminnya bisa menayangkan Pak di saat di chatnya. Kami nggak bisa buka di. Oh, saya bacakan ya. Oke, silakan Bu. Karena ini kayaknya mungkin harus adminnya. Jadi intinya kurang lebih seperti yang tadi Bapak jelaskan, perubahan daripada kondisi pasca perang Ukraina dan Rusia, dan kemudian juga kan dijelaskan bahwa ada endurance nih para pengusaha di Pakistan. Dan dari yang kemarin itu ada business matching dan e-commerce gateway, ada 15 UMKM Indonesia, ada 500 orang calon buyer dari Pakistan untuk jadi pembeli dari produk UMKM. Kelihatannya masih mungkin tetap atau goyang nih Pak. Oke. Terima kasih satu-satu biar lebih korek Ibu ya. Dari Pak Edwin ini pertanyaan yang sangat penting dan mungkin menunjukkan nasionalisme sebagai warga Indonesia.
Betul. Jadi bagaimana peluangnya, apa yang dilakukan oleh KBRI Islamabad maupun KJRI Karachi dengan platform masing-masing, intinya adalah mengundang atau mengambil lebih banyak para pebisnis untuk sama-sama mengekspor ke Pakistan. Jadi memang sekarang ini di level nasional UMKM didorong untuk terlibat di dalam peningkatan volume ekspor Indonesia gitu. Nah, terkait dengan hal ini, Bu, kami berkeyakinan akan terus meningkat. Walaupun pebisnis Pakistan aktif dalam melakukan terobosan, dalam melakukan kegiatan diplomasi perdagangan, namun ada yang berbeda bahwa komoditas yang ada di Pakistan itu tidak kompetitif di Indonesia untuk beberapa hal. Sementara Indonesia bisa mendapatkan dari negara lain. Gitu. Contoh misalnya tekstil gitu ya. Karena itu Pakistan lebih suka menjual tekstil ke negara Eropa dan Amerika. Tidak jauh dari tempat kami ini ada suatu kawasan industri, saya sudah 2-3 kali berkunjung, di mana dia adalah salah satu, saya bocorin aja, penjahit Zara gitu ya, untuk baju-baju yang ada di Eropa. Yang exactly baju Zara yang kita beli di Eropa itu sama dan ada di situ. Pokoknya kalau exactly sama dengan ada di Eropa. Karena memang Pakistan menjadi salah satu subkontraktor dari brand-brand besar. Gitu. Itu salah satu contoh. Kalau barang itu coba dijual ke Indonesia dalam bentuk apapun tanpa brand, masih harga lebih mahal. Itu jadi salah satu kendala untuk Pakistan. Nah, sebagaimana catatan yang mungkin belum sempat ditayangkan tadi, di tahun 2021 terjadi lonjakan luar biasa surplus perdagangan, ya 65%. Jadi bersama dengan KBRI Islamabad, KJRI Karachi sama-sama bahu-membahu, terjadi peningkatan perdagangan dengan surplus 3,6 miliar US dollar perdagangan Indonesia Pakistan. Alhamdulillah berkat doa banyak orang gitu ya, karena sambil ibadah mungkin untuk melakukan diplomasi ini, alhamdulillah sudah terjadi lonjakan. Jadi dengan adanya gateway, dengan adanya Indonesia Pakistan Portal, itu adalah sarana yang makin mempermudah pengusaha kedua negara melakukan interaksi tanpa harus bertemu muka lebih dahulu. Namun ketika sudah ada minat dan sudah berbicara level teknis, biasanya kami memfasilitasi pertemuan Zoom dahulu. Baru kemudian kita sarankan bertemu fisik, mengunjungi kantornya, mengunjungi pabriknya. Itu salah satu cara. Jadi yang kita perlu pelajari dari Pakistan adalah dengan resource yang terbatas, dia selalu mengupayakan untuk memiliki nilai lebih untuk diekspor ke negara ketiga. Gitu. Itu yang jadi kelebihannya. Endurance di sana. Ya, betul Bu. Pertanyaan kedua, bisa. Ya, baik. Dari Mohdari, bagaimana pengaruh ekspor Indonesia dalam peperangan ini? Ya, Ukraina. Apa yang dilakukan agar ekspor komunitas kita divisa? Kelihatannya sudah terjawab tadi ya. Iya, betul. Apalagi tadi ada kenaikan harga komoditi seperti coal ya, seperti batu bara, itu dengan volume yang sama harga naik pasti masuk kantong lebih banyak gitu. Benar. Baik. Dan kalau kita di dekat Indonesia Banking School tuh ada restoran Pakistan namanya Tandoori Chicken, Pak. Pak Ahmad. Waduh. Bintaro. Nggak tahu Ibu Titi dan teman-teman pernah nyoba nggak? Enak juga sih. Seperti harus coba yang aslinya di sini Bu, macam-macam. Tahu dong Pak. Ya, nah, kemudian begini Pak, pertanyaan yang lain juga ada, tapi mirip-mirip sih terkait dengan 40% daripada ekspor Karachi itu, ya kan, tunggu ya ini, 140.000. Tunggu, ini apa sih? Digital. Pak, ini terkait digitalisasi, endurance, dan IT Pakistan. Tadi pertanyaan dari Bu Titu mengatakan bahwa e-commerce di Pakistan kan juga sudah dibuka ya Pak. Apa itu termasuk 108 pertanyaan yang ada dalam portal yang tadi Bapak tunjukkan? Bahwa jika itu nanti akan ada hubungan lebih baik, khususnya untuk bisnis marketing tahun lalu, seperti itu? Terima kasih Bu Dr. Marisa. Jadi yang memang sudah lama, saya ke belakang dulu, sudah lama Indonesia dan Pakistan secara umum saling memunggungi ya. Dua negara biggest and secondary population yang masing-masing lari ke arah masing-masing. Contoh paling gampang di dalam dunia pendidikan, Malaysia dan Pakistan sudah saling mengakui sistem degree-nya. Mereka saling mudah untuk pindah-pindah. Mereka banyak saling menulis dan kemudian saling mempublikasikan, sehingga ranking
negara Pakistan maupun Malaysia cepat naik. Sekarang kita sedang mendekatkan ini proses, karena negara ini termasuk yang aktif menulis jurnal, dan bagi mereka bahasa Inggris bukan masalah. Jadi kalau ada kolaborasi, Indonesia banyak idenya, kreatif, tapi sedikit publikasi dalam bahasa Inggris. Mungkin itu bisa menaikkan ranking. Ini yang di bidang pendidikan, yang sekarang kami sedang dorong di KJRI adalah membangun U2U Cooperation. Saya mengundang IBS juga. Dan kami sudah melaunch Indonesia Pakistan Youth Forum. Kenapa kita dorong selain Indonesia Pakistan Children Friendship? Karena yang mengenal Indonesia Pakistan generasi bapak ibu saya, generasi ibu bapak ibunya Bu Marisa dan Bu Titu. Cuma tahu itu aja, bahwa dulu ada pasukan dari Asia Selatan membantu perang dan mereka jadi brother, walaupun tidak ada, malah mereka ikut menyumbangkan senjatanya untuk dijual untuk bantu Indonesia, simply karena sama brotherly Muslim. Sudah itu udah ceritanya hilang. Nah sekarang ini saya berapa kali pertemuan dengan para pengusaha di Kadin, saya ingatkan, Pak, kita harus membangun platform anak muda untuk saling mengenal gitu. Supaya ketika bisnis ada kepikiran, oh ke Indonesia, orang Pakistan, orang Indonesia juga Pakistan, karena ada opportunity kerjasama. Dengan cara itu harus dibangun dari generasi mudanya. Dan tentu saya tidak mudah. Saya mau bicara dengan anak-anak muda Indonesia, Pakistan, sebelah mana Afghanistan ya, gitu, aman nggak ya, dan sebagainya. Padahal ketika saya di sini, ini saya akui sebelum saya datang pun pendapatnya sama. Begitu ada di sini, totally different. Jadi mereka itu pebisnis yang sangat orientasinya global. Mereka adalah bagian dari global supply chain yang real. Mereka betul-betul mendapatkan keuangan dari luar, memang pada beberapa sektor. Yang agak bermasalah mungkin dalam mengelola soal dalam negerinya, tapi kalau soal pelaku-pelaku individual, mereka punya kemampuan untuk menembus ke perwakilan asing, mereka ketemu dengan konsulat jenderal, dengan duta besar, mereka tampil untuk maju gitu. Sesuatu yang menurut saya perlu diteladani. Nah, dalam IT, mereka itu bisa membangun jejaring dengan tenaga kerja yang murah tetap di Pakistan, dengan biaya hidup yang murah karena cukup makan chapati dan chai, murah banget, tapi mereka bisa nilai kompetitif menjadi pemasok IT industry. Indonesia punya banyak unicorn dan decathlon, bisa dikombinasikan, kreativitas Indonesia lebih banyak, tetapi di sini juga bisa dibangun saling kolaborasi. Jadi IT ini belum pernah ada sama sekali, dan kami sedang mendorong teman-teman dari Aptiknas maupun dari di sini dari Pasyar untuk kerjasama. Melalui forum ini kami menghimbau kalau ada yang ingin bekerja sama baik dengan teman-teman IT, dan khususnya ini Ibu Titu, punten Ibu, monggo kita dorong kerjasama, apalagi ada Bu Marisa yang soal halal industri dan sebagainya, mungkin di sini bisa saling belajar, kami buka, kami invite untuk bisa sampaikan apa yang menjadi kerjasama, nanti kita pertemukan universitasnya. Masya Allah. Banyak Pak Konjen. Terima kasih. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Titu untuk bertanya langsung ya, Pak Konjen ya, karena beliau sebagai Ketua Indonesia Banking School tentu sangat punya kepentingan juga untuk publikasi yang banyak dari kami para dosen maupun dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa sendiri ke depannya seperti apa, dan saling mensitasi itu penting supaya performance-nya bagus, bintangnya jadi makin banyak nanti, entah itu di Google Scholar, entah di Sinta dan lain sebagainya. Syukur-syukur dari yang fokus di Pakistan ya Pak ya, kalau ada, jadi kami bisa mempercepat untuk kenaikan performance. Ibu Titu, monggo dipersilakan. Sebenarnya kalau dari segi tema, saya sangat mengapresiasi ya Pak Konjen, ternyata dalam kondisi yang sulit justru Indonesia lebih unggul di dalam hubungan perdagangan kedua negara tersebut. Jadi, dan itu rupanya dilatar belakangi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, cepat sekali bertindak ya. Jadi sangat appreciate dengan teman-teman Bapak di perwakilan ya, baik di KJRI maupun di KBRI, langsung bisa menggaet fasilitas dari digital yang ada di sana, sehingga itu yang sebetulnya meningkatkan. Kalau khusus untuk perguruan tinggi, sebetulnya saya ingin mengundang rekan-rekan saya yang dosen. Tadi banyak tawaran yang sangat menarik ya, terutama penulisan-penulisan dan penelitian-penelitian. Kami ini ingin sekali untuk mendorong supaya international accreditation-nya juga bisa terwujud. Nah, itu kan harus bekerja sama dengan overseas ya, Pak. Nah, kalau melalui tentunya kantor perwakilan kita di luar negeri. Barangkali saya mengajak teman-teman dosen di sini, ini ada Pak
dosen-dosen di sini. Ini ada Pak Erik Wijaya yang membidangnya akademik. Apakah Pak Erik atau Ibu Santi ada? Ibu Santi hadir nggak ya? Atau Pak Muklis? Silahkan Pak, kalau secara spesifik mumpung kesempatan ini kesempatan emas. Iya. Tapi kok nggak kelihatan ya ininya videonya. Pak Muklis, silakan Pak Muklis. Pak Muklis di unmute Pak. Boleh ya Pak Konjen? Silakan Bu, silakan dengan senang hati Bu. Ketua Prodi kami. Saya kan lagi jualan. Terima kasih. Pak Erik adalah Direktur Program Magister Manajemen, Pak Konjen. Pak Muklis. Pak Muklis. Pak Erik. Salam kenal Pak Dr. Muklis. Terima kasih Pak Konjen, Pak Kuncoro. Kalau boleh saya menanyakan nih Pak Konjen. Ekonomi kita tentunya sangat tergantung pada minyak ya. Dan kita tahu bahwa harga minyak dunia ini sangat terpengaruh oleh kondisi perang Rusia dan Ukraina. Nah, saya dengar ada peluang, katanya dengan adanya kondisi seperti ini, saya dengar ada kesempatan katanya beli minyak dari Rusia harganya dibanting katanya gitu. Nah, jadi itu kan peluang membeli minyak dengan harga yang murah. Nah, itu kira-kira kalau bagi Indonesia kalau memanfaatkan itu kira-kira apa sih dampaknya secara politik gitu, Pak? India memanfaatkan itu karena mungkin hubungan dengan Rusia kan bagus sekali, atau hubungan ekonomi dan hubungan kelihatannya kuat sekali. Itu kira-kira kalau Indonesia seperti apa sih Pak? Kesempatan ada Pak, cuman itu business decision mau atau enggak. Terima kasih Pak Konjen, barangkali bisa. Terima kasih Dr. Lukis. Sekalian Pak Nun Sewu, bisa sekalian dengan Pak Erik, Pak Konjen nanti pertanyaan biar sekalian bungkus karena waktunya udah mepet sekali. Boleh ya Pak Konjen ya, Nun Sewu. B2B bisnis Pak, B2B bisnis. Kesempatan saya ada bisnis tapi B2B bisnis. Mau nggak Ibu Marisa dia mengambil dalam tanda kutip? Silakan Pak Erik. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Jun. Saya mewakili dosen-dosen IBS. Sangat welcome Pak dengan penawaran Bapak tadi. Kami nanti siap Pak untuk bekerja sama, terutama di bidang penelitian. Jika nanti Bapak berkenan, kami nanti akan coba. Di sini ada juga P3M Pak, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kita. Nanti kita akan koordinasi dengan P3M untuk nanti ada dosen-dosen kita yang akan kita libatkan dalam penelitian yang terkait dengan perdagangan Indonesia dan Pakistan. Dan juga ada Ibu Marisa Haq yang penelitian sudah banyak sekali mengenai halal industri. Itu saja Pak Jun, terima kasih Pak Jun bantuannya. Terima kasih banyak Pak Erik dan Pak Muklis. Silakan Pak Konjen. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mau jawab dulu Pak Dr. Muklis terkait dengan opportunity di tengah kejepit gitu Pak ya. Jadi memang officially karena jumlah pasokan berkurang, harga global pasti naik gitu. Dan hukum supply and demand-nya naik sampai 140 US dollar per barel. Tetapi kalau memang betul ada peluang, bisa karena semacam quote-unquote di belakang layar Pak penjualan tersebut mungkin terjadi, tapi pertanyaannya adalah diserahkan pada bisnis person Pak, karena melalui jalur yang B2B itu sangat challenging dilakukan oleh para bisnis, apakah mereka mau melakukan atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, mungkin nanti sistem pembayaran Pak harus disepakati. Ketika sekarang ini sistem pembayaran internasional SWIFT-nya sudah dihentikan ke Rusia, mungkin akan harus menggunakan sistem pembayaran disepakati lainnya, mungkin dengan rubel dan sebagainya. Jadi itu sudah banyak terjadi Pak. Kalau Bapak lihat sendiri, misalnya sekarang Iran di embargo jualannya lewat pintu belakang gitu ya, yang jelas Pakistan Iran tetap ada hubungan dagang dan sebagainya. Itu yang bisa saya jawab Pak. Lebih detail saya tidak terlalu mengetahui karena berada di Rusia mungkin, tapi logikanya adalah bahwa selalu terjadi peluang B2B akan bisa tetap berjalan karena secara politis sudah tidak ada hambatan Pak. Dua-duanya negara berdaulat dan tidak ada hambatan politik
Mungkin challenge kalau berdagang dengan Israel, misalnya harus pakai pihak ketiga, harus pakai cara-cara lain. Nah, untuk Pak Erik, terima kasih. Saya mau menggarisbawahi, Pak, yang penting pertama agar menyelenggarakan konferensi internasional yang kreditnya lebih tinggi. Dan teman-teman di Pakistan, untuk soal konferensi internasional, no issue. Mereka biasa buat TOR dalam bahasa Inggris, buat proceeding bahasa Inggris, cepat dan murah. Jadi biaya orang Indonesia terjemah bahasa Inggris lebih mahal daripada orang Pakistan sudah nulis gitu kan. Saya pernah assignment satu tulisan misalnya untuk pekerjaan kaitan dengan katakanlah company profile gitu. Mereka banyak sekali pemasok untuk menulis dalam bahasa Inggris dan mereka bagus-bagus. Karena bahasa Inggrisnya memang sangat banyak. Koran misalnya, koran Indonesia satu koran aja harganya mahal bahasa Inggris, jumlahnya satu atau dua. Di sini ada 5-10 koran bahasa Inggris dan halamannya penuh semua nulis itu. Jadi mereka betul-betul punya keunggulan untuk memproyeksikan negaranya. Mungkin salah satu keunggulan. Kedua, sama-sama menulis Pak untuk jurnal atau untuk monogram atau untuk publication. Saya menangkap bahwa teman-teman di sini welcome. Cuma belum ada fasilitasi. Let's look at apa yang dilakukan oleh Malaysia dan menaikkan akreditasinya. Kebetulan saya tugas pertama di Malaysia, Pak. Begitu aktifnya dia membuka kampus-kampus baru yang sama sekali pasti tertinggal. Quote-unquote tahun 2000 saya tugas di sana. Dia panggil scholars dari negara OKI, Iran, Pakistan banyak juga dengan package yang menarik. Suruh nulis dan itu menaikkan akreditasi kampusnya. Cepat sekali naik tuh, namanya UPM yang jauh dari IPB dulu, Bu Marisa, sekarang udah cepat naik. Banyak bahkan dosen-dosen Indonesia juga disuruh nulis. That's the best way untuk naikkan statusnya. Jadi di sini ada kesempatan dan mereka lebih terbuka kerjasama dan lebih genuine ya. Saya sudah bisa melihat langsung mereka punya keinginan membangun brotherhood dengan Indonesia karena mereka sangat-sangat hormat terhadap Indonesia, khususnya Presiden Soekarno. Bahkan di sini ada Monumen Soekarno, ada Interjunction Soekarno, banyaklah pakai nama Soekarno. Begitu hormatnya terhadap Indonesia. Jadi don't miss this opportunity, Bu. Mudah-mudahan melalui forum ini saya bisa mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memanfaatkan kerjasama Indonesia Pakistan melalui konsulat jenderal ini. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Konjen. Nah, Ibu Titu, ada yang ingin mau ditambahkan lagi? Atau kita masih ada waktu? Bisa diberi kesempatan kepada Bapak dosen yang lain? Ya, kepada Bapak dosen yang lain, atau karena waktu juga sudah. Ini ada satu nama lagi dari Ibu Pak Adrimanto ya. Ingin juga dari IBS. Pak Adri. Tapi jika tidak bisa akan kita, Pak Konjen, mohon halo, ini internet saya. Oh, didengar ya, baik. Waktu jualah yang memisahkan kita, Pak Konjen. Kelihatannya kita juga harus berpisah untuk insya Allah kita bertemu lagi di masa depan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena ingat bahwa bagus sekali peluangnya untuk Indonesia dan Pakistan, khususnya dan melalui kebaikan hati Pak Konjen nanti dijembatani untuk kepentingan bersama tentunya. Dan nanti ada acara penyerahan plakat Pak, penutup masih di tempat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas pencerahannya karena kita jadi lebih mengenal negeri yang tadinya masih lumayan samar-samar dan hanya dikenal oleh para orang tua kita. Dan mudah-mudahan cara baru sebagai strategi kita Iqra kita bisa lakukan untuk maslahah bersama seperti itu insya Allah. Baik, demikian dari saya sebagai moderator dan saya kembalikan kepada MC Ananda Quinta. Terima kasih kepada Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, SH, M.Hum, MBA, MA, MSI, sebagai moderator pada hari ini. Pemberian plakat secara virtual kepada Bapak Dr. Jun Kuncoro Hadiningrat, MSc, MSI, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Dr. Jun Kuncoro Hadiningrat.
Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Dr. Jun Kuncoro Hadiningrat, MSc, MSI, dan Ibu Dr. Marisa Grace Hak Fauzi, SH, MHum, MBA, MH, MSI, sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar nasional, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, serta mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Indonesia Banking School membuka kesempatan untuk seluruh siswa berprestasi di Indonesia, khususnya kelas 12 SMA, untuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur rapot. Segera daftarkan diri Anda dan kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Sampai jumpa di webinar nasional selanjutnya. Saya Daniela Quinta Anastasia, mahasiswi akuntansi 2020 Indonesia Banking School, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Konjen, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu Dorothy, terima kasih Bu Marisa, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam untuk semuanya Pak di KJRI. Terima kasih, salam teman-teman juga di sana Ibu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan silaturahminya. Assalamualaikum dan salam sehat selalu. Saatnya salat Jumat di Pakistan. Oh, Masya Allah ya. Selamat salat Jumat. Salat Jumat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam kenal semua, sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih Bu Marisa. Terima kasih Aldo. Terima kasih Quinta. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih Pak Bambang. Iya, Aldo.